Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pagi ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tema sistematika karya tulis ilmiah. Sistematika karya tulis ilmiah ini begitu penting, karena kalau tidak mengikuti sistematika karya tulis ilmiah, dianggap penelitian kita buruk atau bisa saja diklaim sebagai penelitian yang tidak jelas atau penelitian yang salah. Olehnya itu sistematika ini begitu penting. Nah, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa ketika kita tidak menulis sistematika karya tulis ilmiah, maka setengah dari penulisan karya tulis ilmiah itu hilang keutuhannya. Olehnya itu harus mengikuti langkah-langkah karya tulis ilmiah. Satu, ini langkah-langkahnya ya. Satu, menentukan tema atau topik karya tulis ilmiah. Nah, tema karya tulis ilmiah ini jangan sampai terlalu luas, tetapi menarik minat pembaca. Yang kedua, menetapkan tujuan. Tujuan penulisan harus jelas hingga arah penulisan pun jelas. Yang ketiga, mengumpulkan bahan. Pengumpulan bahan dapat dilakukan dengan satu, observasi, pengamatan di lapangan atau pengamatan langsung di lapangan, wawancara, angket, pustaka, yaitu dengan membaca berbagai sumber bacaan seperti buku teks, jurnal, penelitian, skripsi, tesis, disertasi, dan karya ilmiah lainnya. Keempat, meneliti bahan. Hanya bahan yang relevan yang harus diambil ataupun dipilih, karena kalau tidak mengganggu daripada keutuhan karya ilmiah tersebut. Yang kelima, menyusun kerangka karya tulis ilmiah. Kerangka karangan disusun secara jelas dan sesuai dengan sistematika. Nah, ada beberapa pendapat mengatakan bahwa orang yang menyusun kerangka karya tulis ilmiah berarti 75% karangan atau karya ilmiah tersebut sudah selesai. Nah, bayangkan kalau kita tidak menulis kerangka karya tulis ilmiah, berarti 75% karya ilmiah tersebut ataupun 75% karya ilmiah tersebut hilang keutuhannya. Keenam, mengembangkan kerangka menjadi karya tulis ilmiah yang utuh. Selanjutnya, format karya ilmiah. Satu, halaman judul. Halaman judul ini ada dua versi penulisan. Pertama, menggunakan huruf kapital semua. Yang kedua, menggunakan huruf kapital di awalnya saja. Selanjutnya, halaman pengesahan ini. Halaman pengesahan sangat penting. Tujuannya supaya karya tulis ilmiah yang kita buat dianggap legal. Selanjutnya, kata pengantar. Kata pengantar dibuat semenarik mungkin supaya menarik minat pembaca untuk membaca karya ilmiah kita. Selanjutnya, daftar pustaka. Daftar pustaka ini dibuat tujuannya untuk mempermudah para pembaca tentang hal-hal yang dia cari dan langsung tertuju pada tujuan, yang langsung tertuju pada apa yang dicari. Dengan adanya karya tulis ilmiah pun memudahkan para peneliti yang mencari referensi. Daftar gambar. Daftar gambar sebagai alat bantu, kemudian tabel, begitupun. Selanjutnya, daftar lampiran. Daftar lampiran ini tujuannya dibuat agar karya ilmiah itu benar-benar kita dianggap turun langsung di lapangan, atau kita langsung meneliti, atau dikatakan atau kita terhindar dari hal-hal
atau penuduhan, misalkan ini penelitiannya rekayasa karena tidak ada lampiran, misalkan ini diada-ada saja, tapi dengan adanya lampiran dianggap penelitian kita utuh, bahwa memang benar-benar kita yang meneliti topik atau karya ilmiah tersebut. Selanjutnya ada bab 1 ya, pendahuluan. Nah, ini kita bahas secara rinci di satu bab pendahuluan ya. Ada latar belakang, ada tujuan pembuatan. Di tujuan pembuatan ini dibagi lagi tujuan umum dan ada tujuan khusus. Bagian selanjutnya manfaat penelitian, ada manfaat teoritis, ada manfaat praktis. Nah, bagian selanjutnya lagi ada pembahasan masalah, pembatasan masalah, ada rumusan masalah, sistematika penulisan. Di bab 2 landasan teori atau kajian pustaka. Bab 3 metodologi penelitian. Di bab 4 pembahasan. Bab 5 penutup. Nah, di penutup ini bagiannya ada kesimpulan dan saran. Daftar pustaka. Nah, baiklah, kita akan bahas mulai dari bab pendahuluan. Di bab pendahuluan ini ada latar belakang. Nah, jadi latar belakang yang dijabarkan dalam latar belakang ini, apa yang melatar belakangi judul yang ada, atau apa alasan-alasan sehingga judul yang ada tersebut dipilih. Nah, di latar belakang ini minimal 3 paragraf. Nah, di paragraf pertama misalkan menjelaskan tentang realitas atau faktor yang melatar belakangi pengarang tersebut mengangkat topik atau kenyataan-kenyataan yang dihadapi pada saat penelitian itu dilakukan. Yang kedua adalah realitas atau kenyataan. Dan yang ketiga adalah solusi yang dilahirkan. Nah, solusi yang dilahirkan ini harus dijabarkan di latar belakang itu agar jelas dan menarik penelitian itu. Selanjutnya tujuan. Yang ditulis pada tujuan ini adalah apa saja yang menjadi tujuan kita, baik itu tujuan umum maupun tujuan khusus terhadap pemilihan judul yang ada, atau apa tujuan diangkatnya topik itu. Selanjutnya pembatasan masalah. Masalah yang diangkat padat dan jelas, jangan sampai terlalu luas, karena kalau terlalu luas dianggap penelitian kita ini nanti tidak fokus dalam salah satu topik, akhirnya rancu atau amburadul. Metode yang dipaparkan dalam metode ini adalah metode apa saja yang digunakan dalam mengumpulkan data yang ada yang sesuai dengan judul yang ada. Karena kalau tidak sinkron atau tidak relevan dengan metode yang kita gunakan, maka tidak akan pernah ketemu nanti tidak akan pernah nanti ketemu apa yang kita ingin lakukan. Bingung jadinya. Sistematika. Nah, susunan karya tulis ilmiah yang dibuat harus sesuai dengan sistematika, karena kalau tidak sesuai dengan sistematika, maka keutuhan dari karya ilmiah itu seolah-olah hanya karya biasa saja atau karangan narasi saja. Nah, olehnya itu karya ilmiah itu membutuhkan sistematika. Namanya karya ilmiah, sistematika berarti memudahkan, dia tersusun secara sistematis, tersusun secara baik. Nah, kalau dia tersusun secara baik, ngapain kita menulis karya tulis ilmiah? Barangkali capek dan tidak ada hasilnya. Bab 2 landasan teori.
Bab ini mengungkapkan berbagai teori yang menjadi dasar ataupun landasan pembahasan yang akan dilakukan pada bab 4. Jadi landasan teori ini harus kuat, sesuai atau relevan, yang relevan dengan topik karya ilmiah kita. Bab 4, metodologi penelitian. Nah, metodologi penelitian ini banyak. Jadi kita mengambil metodologi penelitian itu harus sesuai dengan topik yang kita angkat, karena kalau tidak sesuai maka jadinya nanti tidak akan pernah mendapatkan hasil yang memuaskan. Bab 4, pembahasan. Bab ini berisi pembahasan masalah yang data-datanya diperoleh melalui berbagai metode pengumpulan data yang dipilih. Nah, dalam menjelaskan bab pembahasan ini banyak cara yang digunakan. Bisa saja menggunakan tabel untuk menjelaskan masalah, bisa saja menggunakan diagram. Nah, ini banyak pilihan-pilihan di sini. Nah, jadi pilihlah teknik yang relevan untuk bab pembahasan ini. Bab 5, penutup. Bab ini merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran. Simpulan diturunkan dari pembahasan atau pengolahan data. Bila perlu, bagian penutup ini disertai saran. Saran harus sesuai dengan hasil analisis data. Jangan menulis saran yang walaupun baik tetapi tidak ada hubungannya dengan makalah atau karya ilmiah. Nah, ini dianggap lucu kalau tidak relevan dengan penelitian kita. Daftar pustaka. Daftar pustaka adalah referensi yang digunakan, baik itu berbentuk buku, majalah, koran, maupun sumber lain yang dijadikan sumber penyusunan makalah atau karya ilmiah kita. Nah, ini daftar pustaka ini diletakkan di belakang. Terima kasih. Mudah-mudahan video pembelajaran tentang karya ilmiah ini bermanfaat, dan saya harap kalian menonton video pembelajaran ini mulai dari awal sampai akhir agar mendapatkan pengetahuan yang utuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.